Berapa lama ini Pak kita Pak? Sampainya? Setengah jam.
Apa? Gebong sini lah, Pak. Oh, ini rimbun, Pak. Udah mulai rimbun. Ini ke dusun lain, Pak. Ini kumung lain. Oh iya, kebun dia tadi napa sekarang? Oh. Dak cak kita dulu, jalanannya becek dulu, motor lah lewat. Sampai kemeringan nih. Wong kemeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi ceritanya ini kita lagi OTW ke Ume. Kalau di sini bahasa Ume untuk kebun ya, sawah dari Bak ya, iyeknya Medina sama kakak Media, guys. Nah, jadi perjalanannya lumayan makan waktu ya, guys ya. Kalau tadi sebelumnya menyeberang dulu pakai transportasi sungai ya, ketek. Nah, ini kita jalan dulu, jalan di jalan setapak. Nah, ini alhamdulillah berhasil didokumentasikan ya. Jadi sekelilingnya dikelilingi aneka pohon, guys, aneka tanaman ya. Iya, karet, burung ya. Jadi kehidupannya sangat alami, guys, di sini, guys. Pisang, kapuk. Nah, ini juga kok ya. Nah, ini sekarang kita langsung dipandu langsung oleh pemandu profesional ya, guys. Pribumi asli, guys, asli di sini. Iya, Medina. Bapak Hanudin. Jadi posisi sekarang ini di Dusun Belelok, Kecamatan Muara Kuang, ya, Kabupaten Ogan Ilir ini, guys. Lengkap, kates, pisang. Ini apa, Pak? Ini katu, sayur katu, guys. Wih, besar-besar, katunya besar-besar, guys. Tidak kayak yang di pasar ya. Nah, kalau di pasar kan kita bisa lihat katunya kecil-kecil, guys. Nah, ini besar-besar banget, guys. Ini jati, Pak. Di depan kita nih. Oh, pelampaian, bukan jati, guys. Pisang ini ya, pisang. Iya, Pak. Udah masak. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia wajib bersyukur ya, karena alamnya begitu subur ya. Wabil khusus untuk wong-wong ya, wong-wong yang ada di Desa Belelok ini ya.
Masih banyak di depan weh. Kebun-kebun wong weh. Aduh, setengah jalan ini Pak gitu Pak. Nah, sedikit lagi kita ya. Oh. Jadi di depan situ sebentar lagi nyampe ya. Nah, mulai ciri khasnya jangkriknya mulai. Nah, mulai masuk. Ngajak budak weh. Jalan gini tapi basah. Basah. Mau lihat kebun duku, pohon duku seperti ini guys. Nah, itu apa Pak? Mbak, ini apa? Ini apa? Beluluk bukan? Beluluk ini guys. Nah, ini dia guys, beluluk guys ya. Nah, masya Allah ya. Jadi ini pohon manggis. Nah, bagi yang mau lihat ya. Ini pohon manggis. Nah, tinggi ternyata guys. Tinggi, banyak cabangnya, rantingnya banyak ya. Ini kebetulan lagi belum berbuah. Biasa bulan berapa Pak? Buah Pak? Berbuahnya kapan? Bulan 8. Bulan 1 masak, bulan 8 berbuah. Nah, bulan 8 itu berbarengan dengan hari ulang tahun saya guys. Tanggal 4 Agustus. Dan tanggal proklamasi kemerdekaan kita tentunya, Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ya, masyarakat di sini sangat-sangat tradisional ya, sangat-sangat go green ya, karena memakai bahan bakar kayu bakar seperti ini guys, diambil dari ranting-ranting pohon. Ya, jadi sangat ramah lingkungan. Sedikit flashback ke belakang guys ya. Kalau dulu saya sebelum nikah itu pernah kesini juga. Nah, pemandangannya agak sedikit berbeda guys, karena dulunya ini ditanam oleh IE Media itu jeruk guys. Jadi dari ujung sana sampai ke ujung situ itu jeruk semua guys. Ya, manis. Kalau jeruk di sini sangat manis ya. Ya 11-12 dengan jeruk Medan ya. Karena bibitnya juga bibit unggul yang dipakai. Nah, kalau sekarang ini sudah diganti oleh IE dengan karet seperti ini. Nah, masya Allah ya, alhamdulillah ya, saya juga diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga bisa kembali mampir di sini. Nah, itu guys, bisa lihat ya di arah situ, itu pohon durian. Durian baik. Hasil ekspor kita ketemu batang durian. Nah, seperti ini tampilannya batang durian, besar dia, tinggi besar ya. Nah, ini belum berbuah Pak. Tadi saya masih belum berbuah. Nah, doain ya guys, semoga saja ini ya panen itu kakak Media dan adik Medina itu bisa ikut. Nah, jadi kita bisa melangai, kalau di sini istilahnya melangai, atau istilahnya itu hunting buah yang jatuh. Dulu guys, waktu saya masih kecil juga guys, saya juga pernah sempat melihat panen durian ya. Jadi nanti itu dibuat betul-betul dibuat semacam tenda ya. Jadi di bawah ini, nah di atas ini juga ada yang manjat, ada yang ngambil dari pohon, ada juga yang melangai, istilahnya melangai. Apalagi kalau hujan guys, malam biasanya dia tuh jatuh malam. Oh ya sobat Kategori Media Channel ya, mohon juga doanya ya untuk kesehatan,
untuk kelancaran rezeki ya, untuk kami sekeluarga, untuk wabil khusus juga untuk Iye-nya ya, diberikan kesehatan, rezeki ya. Nanti biar kita bisa ulas lagi lebih jauh lagi tentang kampung Belelok, dusun Belelok ini guys, karena sangat unik ya, karena sangat alami, sangat menyatu dengan alam. Ini pemandangannya ya, sekitar Pancel. Kalau di sini untuk pondok itu disebut Pancel, kalau kebun itu disebut Kume. Nah, Kume itu bagi yang pernah buka buku-buku sejarah, ternyata Hume itu bahasa asli Palembang yang khusus untuk menyebut perkebunan yang dikelola oleh rakyat ya. Jadi istilahnya memang Hume atau Huma tulisannya. Nah, berarti di dusun Belelok ini sangat-sangat menggunakan bahasa asli Palembang ya, karena di sejarah-sejarah ya, di bagi yang buka-buka buku sejarah era kerajaan Sriwijaya ya, itu bahasa Hume sudah dipakai untuk menyebut perkebunan. Nah, guys, jangan lupa kita juga berdoa ya, karena ya kita buat jaga-jaga ya. Video ini disusun bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Nah, kebetulan itu saya tanggal merah libur, jadi bisa diberikan kesempatan untuk kembali ke dusun Belelok ini ya. Ini ya, tangan saya untuk explore. Oh, ada apa, Pak? Nasi. Di box. Biasanya 50 kilo ini 50 atau 60 kilo ini. Ya. Ini yang berhasil dikumpulkan dari sebanyak pohon ini, guys. Nah, bisa lihat ya. Nah, kalau 3 hari Bapak, ini berapa hari? Ini 2 hari, mungkin perkiraan 50 kilo. Nah, kita turun guys ya. Semoga saja Pak Presiden bisa mengubah bisa menaikkan harga karet sehingga para petani, khususnya juga media bisa sedikit lapang ya rezekinya ya. Mungkin adik-adik juga mungkin belum tidak begitu tahu juga ya. Jadi ini pagoda ini permen yang legendaris ya. Jadi kalau dulu sependek seingatan saya guys ya, media itu sangat rutin beli ini guys. Waktu masih muda guys ya, beli permen pagoda pastilles. Nah seperti ini. Kalau tidak salah itu lagi masih kerja di mana Pak? Masih gawe di mana Pak? Banten, Borang. Nah ini, jadi kita sengaja kita belikan biar kembali ke masalah. Nah guys, lihat guys, ini ketapel ya kalau bahasa Indonesianya ya, petetan kalau Palembang. Ini biasa dipakai
Iya, untuk nembak monyet guys. Ya, untuk nembak monyet. Khususnya yang mau ini maling bom itu pakai petetan ini. Apa pakai apa? Batu dia pak? Tanah kering. Batu. Oh batu. Nah, jadi alat sederhana ini sangat efektif untuk mengusir monyet, gerombolan monyet nih. Nah, sangat-sangat tradisional ya. Bahannya lihat kain sama ban dalam sama ranting pohon. Nah, ini entah ini mungkin pohon jambu atau pohon apa ya. Ini pakai. Oke. Nah, iya pak. Pisang bakal. Kita nak balik lagi. Ini. Nah, ini kita masuk ya. Seperti inilah pemandangan Tadi tuh nih ada juga. sekitar awak. Nah guys, seperti inilah ya guys kehidupan keseharian Medina ya. Santai. Biasanya tuh jam berapa? Bisa santai aja ya biasanya? Jam 5. Jam 4, Jam 4, jam 5. Nah, ini santai. Ya doakan saja ya guys. Harapan saya itu nanti utuh ya. Keluarga besar bisa main di sini, kita bisa bersantai-santai di sini ya. Kalau sekarang ini kan cuma saya sama Iya ya. Medina lagi di Palembang, belum bisa ikut karena kondisi kesehatan. Nah nanti insya Allah nanti ya mungkin ada waktunya nanti kita kumpul rame-rame, ada ya keluarga besar lah sini main, apa itu mindang nanti kita, apa itu nujak ya syukur-syukur nanti pas panen ya. Seperti yang kita lihat tadi banyak tanaman di sini, ada durian, ada manggis, ada duku, ada rambe itu kalau di Palembang itu rambe ya, semacam kayak bentuk duku tapi dia sedikit masam. Nah itu di sini juga ada sambal khas ya, sambal rambe. Nah itu bagi yang belum pernah cicip itu bisa dicoba bareng dengan pindang misalnya atau bareng dengan brengkes plus sambal rambai tadi. Wow mantap betul ya guys ya. Nah di sini lah guys kehidupannya guys, sangat asri di sini. Oke kita coba lihat bagian dalam. Terang pak. Nah guys ini guys, jadi ini kalau ini bagian depan teras ya lihat atapnya ini pakai bahan apa dia? Terpal, karpet ya, ditambah untuk apa, tambah dengan batang kayu ya, bambu ya. Nah, untuk atap bagian teras ini ya, bagian depan. Nah ini bagian dalamnya guys, kita bisa lihat guys ya. Nah ukuran mungkin 1,5 meter atau 2 meter ya, 2 kali 2 kalau nggak salah. Ini atapnya genteng ya. Nah ini tempat sholat ya, sarung. Nah ini jam ya, di sini ini ruang tamu, pintunya guys ya. Ini tempat tidur. Nah ini tempat tidur. Basah ada pak kalau hujan? Tidak. Nah karena inilah ini ya, di atasnya terpal ya, ditambah terpal. Nah sangat. Nah kelambu, tidak lupa kelambu ya, karena siang saja seperti ini sudah banyak nyamuk guys, apalagi malam hari guys ya, bisa dibayangkan ya, nyamuk hutan ya. Nah ini kelambunya, ini kasur, ini baju
Ya baju ya. Wow, ada Sophie Food. Ini Lennon nih ngasih jaket Sophie ini Lennon. Jaket Lennon ya. Adik bungsu guys. Nah ini tempat piring-piring. Nah di belakang ini kita lihat guys. Masuk lagi dapurnya. Nah di sini Nyek masak guys. Masya Allah guys ya. Ini dapur guys. Nah, ya doakan ya untuk kelancaran rezeki. Ini untuk nyuci piring. Ya. Nah, Egus centong guys. Nah, untuk nyuci lantainya lihat guys dari bambu ya. Ini tempat penyimpanan air minumnya. Mance, korek api. Nah, ini perlengkapannya guys. Lihat sangat sederhana guys ya. Pakai cerit. Nah, ini untuk masak nasi sama goreng ya, panci. Ada juga perangkap tikus, tidak lupa ya. Ya di kota saya banyak tikus ya. Jadi sudah pasti otomatis banyak tikusnya. Nah ini guys, kalau kita mungkin di Palembang ada yang istilahnya kompor, sudah kompor tanam. Nah di sini lebih tradisional lagi guys, pakai kayu bakar. Ya ini tempat masaknya sangat sederhana. Ya, untuk penggorengan. Ini langit-langitnya ya, karena berhubung mungkin karena sering kena perapiannya masaknya jadi hitam. Kalau bahasa Palembang langesan ya, efek dari api ya, bakarannya dia. Oke. Jendelanya sangat sederhana ya. Nah ini cukup untuk ventilasi udaranya ya. Ini nampak bagian luarnya. Nah ini jendela lagi ya. Nah, untuk pengusir nyamuk pakai ini guys. Jadi di sini jam 5 itu sudah gelap guys, kalau di sini guys jam 5 ya. Nah, nyamuk sudah mulai keluar guys. Nah, ya. Nah, kita nyicip pisang dulu guys. Tadi belum sempat nyicip pisang ungu. Kita makan dulu. Ngabisin kopi sambil. Dia masih penasaran ya. Nah ini jujur aja nih, saya juga baru kali ini ngelihat tanaman rotan. Ternyata seperti ini guys, rotan itu guys. Nah lihat guys, rimbunan itu ya. Saya nggak berani ke situ karena lihat sendiri guys jalannya guys, kita takut ya. Nah ini kalau di sini ya bukan cuma di sini sebenarnya, banyak juga yang makan umbut ya. Jadi ada bagian lembutnya dari rotan. Kayak apa ya? Apa Pak? Kayak nama kalau yang tadi di Bolo tuh. Gebong. Nah, dia tukang itu ya. Nah, ya, ini rimbun ya. Nah, lihat guys. Nah, itu nah. Ya, situ nah. Ya, saya nggak berani maju lagi ini karena lihat sendiri ya. Agak ini apa? Rimbun. Saya nggak tahu ya apa ya di situ, jadi nggak berani. Cukup dari jauh sini ini aja kan. Nah, ini kita coba lebih jelas lagi. Nah, itu guys. Nah yang beluluk ya, tadi kan kurang jelas gambarnya. Nah seperti ini guys batangnya ya. Ini kan mau masukin, ini kan bulan Rajab, habis ini Saban, 1 bulan lagi Ramadan. Nah itu pasti banyak penjual yang jualan beluluk. Nah ini buat pohonnya seperti ini tampilnya ya. Nah, ini belum berbuah ya. Ini yang hijau itu ya. Hijau, ya hijau ini untuk ini, untuk buat sapu ya. Selain
buahnya itu hijaunya itu untuk sapu pakai. Nah, untuk pembangunan pondok ini bahannya bisa diambil dari bulu ini guys. Ini guys, Masya Allah ya. Oh itu weh, oh itu buahnya pak ya. Nah guys itu, nah kalau bagi yang mau lihat. Oh itu nah guys. Nah kita lihat ya, kita coba zoom ya. Dapat. Jadi ya seperti inilah alam Indonesia ya. Kanan kiri kita bisa lihat ya, pepohonan semua guys, aneka tumbuh-tumbuhan. Jadi wajar kalau ada yang menganggap Indonesia adalah surganya dunia ya. Nah ya guys ya, ini bulu fungsinya juga sangat banyak ya. Batangnya untuk bangun rumah, untuk pondok fungsikan juga. Anjing. Ini OTW pulang atau balik ke dusun. Tadi kita sudah ke Ume, sudah ke Pance, sudah lihat-lihat di sekitar Pance ya ada apa aja, sambil lihat juga area kebun karetnya Ye Media ya. Ini kita OTW balik. Nah di sini agak sedikit terang ya karena lahannya sudah dibuka. Katu ini weh, katunya besar-besar guys. Kebun katu. Ini untuk orang-orangnya guys yang di dusun Balelo ini juga sangat ramah ya, sangat kekeluargaan ya. Jadi kita tuh tidak merasa seperti orang asing guys ya. Modal senyum kita langsung bisa dapat kenalan baru guys ya. Apalagi kalau di sini sebenarnya tinggal bertanya saja dengan iya ya, karena otomatis pasti saudara sebenarnya, keluarga. Kalau yang berpapasan itu biasanya keluarga ya, karena mungkin saya jarang pulang ke dusun, jadi saya juga tidak terlalu hafal, orang pun juga tidak terlalu tahu dengan saya. Jadi mungkin nanti agak sedikit lebih sering lah untuk mudik ya, biar keluarga besar tahu ya, untuk nyambung silaturahmi ya. Lihat guys jalannya guys, jalannya jalan setapak. Jadi kalau hujan ini otomatis pasti sangat licin ya. Nah ini guys area istirahat. Ini untuk umum mbak, apa menyebut untuk umum. Nah mungkin kalau ada yang lagi hujan, pas hujan mau berteduh, nah ini ada tempat untuk istirahat ya. Rest area Jaya ya. Ini kebun jeruk sama ubi pisang. Lihat setelahnya karet ya, jadi lengkap pemandangan kita hari ini ya. Pohonan semua hijau semua. Nah, kalau nanam jeruk itu biasanya seperti ini, memang kayak kemarin juga seperti ini ada space
padi guys, menghijau ya. Wow, dahsyat ya, masya Allah ya. Di sekelilingnya, jadi di tengah-tengah padi, di sekelilingnya pohon jeruk, pisang ditanamin ya. Jadi sangat-sangat dimaksimalkan ya areanya ya, untuk bertanam, bercocok tanam ya. Sebenarnya jalan jauh seperti ini, kalau ingat kisahnya Kiai Marogan nih, kalau mereka lagi berdakwah, beliau sama murid-muridnya pasti sambil berzikir. Ya, di masyarakat Kota Palembang itu sangat dikenal sekali itu berzikirnya Kiai Marogan. Nah, sedikit sejarah ya. Kiai Marogan itu juga sebenarnya anak murid dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Nah, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani ini punya guru namanya Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani. Jadi langsung berguru dengan ulama terkenal kota Madinah. Nah, beliau ini ya, Kiai Marogan ini hidup di abad ke-18 ya, di era kepresidenan pasca keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, zikirnya itu sampai terkenal sampai saat ini guys, yaitu La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Nah, zikir itu dipakai tidak cuma untuk saat menimang-nimang dan mengayun anak, sebenarnya dipakai juga saat bercocok tanam, dipakai saat lagi nyadap karet misalnya, atau aktivitas lain. Nah, terlebih kalau misalnya ada majelis, biasanya itu rutin untuk mengucapkan zikir ratib saman, ratib hadat ya. Seperti tarekat Naksabandiyah itu rutin tiap malam Jumat biasanya melafazkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Kiai Marogan ini. Termasuk pengaruhnya itu sampai ke dusun ini guys, dusun Doelok ini guys ya. Ini pengaruhnya juga sampai ke sini. Buktinya sangat banyak yang tahu tentang zikir tersebut ya. Ini pohon apa Pak? Bunga ini Pak, depan kita nih Pak. Nih, bunga apa nih? Di hutan. Cantik nih Mbak. Nah, ini cantik nih. Apa nih? Bukan. Gladi. Cantik. Bagus. Bagus. Oh, itu sama. Wow. Wow, ya. Ini ngobrol dengan ini.